dari penolong itu sendiri. Yang kedua, si penolong tidak boleh panik saat menolong orang pingsan. Nah, misalkan jika korban masih sadar, antara korban dan penolong itu harus kooperatif. Dalam artian si penolong juga harus berusaha menolong dan juga tidak-tidaknya tidak menyusahkan si korban tersebut ya. Kita harus saling membantu. Si korban juga diusahakan harus kooperatif, ketika ditolong itu harus mau, tidak boleh ngeyel dan rewel. Oke, kita praktekkan saja untuk penanganan orang pingsan. Silakan. Ya, yang 3 orang ya, 3 orang. Yang kuat, yang tengah. Nah, untuk korban orang pingsan biasanya itu kita tidak pernah menemukan korban dalam kondisi sempurna untuk diangkat. Biasanya kewajiban seorang penolong adalah memposisikan korban itu agar nyaman diangkat nanti saat evakuasi. Jadi penolong harus memposisikan korbannya itu agar tidak terkena musibah yang lain atau kesulitan saat dievakuasi. Ya, yang pertama posisikan korban, silakan tangan korban. Oke, yang kedua miringkan korban sebelah kiri. Nah, ini masukkan salah satu jari. Kalau tidak bisa, kita boleh menggunakan tangan satunya untuk menarik tangan ini. Nah, silakan yang paling atas salah satu tangannya menanggal kepala, karena itu bagian bawah, bagian vital. Oke, setelah itu dikembalikan lagi, baru salah satu tangannya dimasukkan. Kemudian penolong posisinya harus siap. Ketiga penolong harus sama posisinya. Misalkan kaki kanannya lebih kuat, maka kaki kanannya sebagai penyangga harus sama. Tidak perlu menyebut posisinya. Ya, silakan. Kemudian kita dapat. Kita dulu, tahan dulu, jangan dulu, tahan. Oke. Bahwa diangkat. Jangan lihat dulu itu. Ada begini. Nah, lagi. Ini jadi apa? Coba dulu. Sini kembali lagi. Namanya aja belajar entah salah apa pandai. Tidak mungkin kita menemukan korban dalam posisi seperti ini, sempurna seperti ini, tidak mungkin. Jadi di sini ada yang tangannya seperti ini, ada yang tangannya pose dan lain-lain ya. Jadi ketika merem kewajiban penolong adalah memposisikan si penolong ini. Nah, bagiannya untuk bagian atas dan kita itu wajib tangan atau salah satu tangan harus menyangga kepala. Yang kedua itu untuk yang bagian tengah antara dada sampai paha itu adalah orang yang biasanya tenaganya lebih kuat. Dan selanjutnya dari paha sampai kaki itu untuk ukuran orang kecil juga tidak apa-apa. Jadi gini, kalau saya juga utara satu sini. Nah, ketika kita mengangkat si korban pingsan ini, yang pertama kita harus memiringkannya ke sini. Nah, baru salah satu tangan masukkan ke dalam. Nah, kamu kepalanya kalau begini. Oke, dan itu kamu bagian sininya. Ini nanti satu. Setelah itu, kalau ini susah untuk menembus ke sini, kita boleh menggunakan tangan satunya untuk menarik ke sini. Nah, misalkan tangan si penolong sampai kepada bagian sebelah kiri tangan korban dan mencapai tangan korban. Setelah ini sampai, boleh dirikan seperti ini. Nah, setelah seperti ini, tangan satunya boleh dimasukkan ke sini. Nah, oke. Kemudian sikap penolong itu harus siap. Ketiga-tiganya harus sama. Misalkan kaki kiri yang lebih kuat untuk menyangga, maka ketiga-tiganya harus menggunakan kaki kiri. Sudah siap? Nah, tahap posisi sini. Sudah. Ini tangan sini. Nah, kepalanya sendiri. Ini tidak sampai telinganya. Sudah. Nah, kalau misalkan berat badan sudah ada,
boleh diginikan dulu biar lebih ringan kita godong sananya. Boleh juga langsung kita taruh di berat bar. Nah, coba kita langsung taruh di berat. Oke. Usahakan antara kolom satu dan kolom lain itu harus jajar. Jadi skor ban itu tidak miring, kepalanya di bawah atau kakinya di bawah. Nah, karena dagbar ini lebih ringan dan lebih mudah dibawa, jadi usahakan tali dalam dagbar digunakan. Nih. Praktekin dulu ya. Nah, tujuan dari tali ini adalah agar si korban tidak jatuh ke kanan atau ke kiri, atau Diangkat. geser ke bawah atau ke atas. Wes balang nang kali ini. Cara ngangkatnya? Usahakan dalam ini harus pas ngepres dengan si korban, tapi jangan terlalu kencang dan juga terlalu longgar agar si korban tidak jatuh. Nah, cara mengangkatnya adalah satu arah. Nah, gitu. Kalau kita dua arah depan-depan nanti jalannya susah. Di sini nanti nabrak apa tidak tahu jalan di depannya. Di sini malah ada orang terus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Biar matanya, ya, tepuk tangan.